No, no. Okay, we go. Go, go, go. Горит церковь у моста на Ирпень. Oke, berjumpa kembali di channel Diki Kisah Menjelajah. Pada video kali ini kita akan membahas konflik seputar Rusia dan Ukraina. Banyak yang berpendapat bahwa Rusia mempertahankan kedaulatannya dari kemungkinan serangan NATO yang akan membuat pangkalan militer di Ukraina. Namun ada juga yang menyalahkan Rusia terhadap serangan ke Ukraina karena bisa menyebabkan korban sipil. Ada yang menyatakan pro terhadap Rusia, ada yang menyatakan pro terhadap Ukraina. Ya, setiap orang bebas berpendapat dan alangkah lebih baiknya secara kenegaraan kita tidak terlalu banyak ikut campur. Ketika terjadi korban, ya jujur kita juga prihatin, tapi apa yang melatar belakangi terjadinya konflik tersebut, ya who knows. Karena beberapa media banyak yang berpihak satu sama lain, ya informasi yang kita terima bisa jadi tidak utuh. Namun poinnya tidak di sana. Kali ini saya ingin membahas ketika terjadi konflik, suka tidak suka, ya konfliknya sudah terjadi. Hampir 2 pekan ini perang sudah terjadi, beberapa korban sudah terjadi, dan dampak dari perang ini sudah bisa kita lihat. Namun apakah ada pengaruh perang Rusia terhadap Ukraina ini kepada UMKM seperti kita? Jawabannya tentu akan sangat mungkin berpengaruh. Nanti tergantung bagaimana dan kapan perang ini selesai, seperti apa. Jika berkepanjangan, bisa jadi pengaruhnya akan lebih besar. Kenapa bisa seperti itu? Oh, UMKM kecil nggak usah deh ngomongin perang Rusia dengan Ukraina. Itu kan negara luar, terus jauh dari Indonesia. Apa hubungannya? Jadi begini, Rusia seperti kita ketahui, dulunya adalah Uni Soviet. Sebuah negara besar dengan kekuatan yang sangat besar. Pun setelah terpecah-pecah, sekarang menjadi negara Rusia. Ini masih menjadi negara yang sangat besar. Sehingga ketika terjadi sesuatu pada negara Rusia ini, ya seperti halnya sekarang yang terjadi perang, maka akan sangat berpengaruh terhadap situasi global, termasuk Indonesia dan kita pada UMKM menengah ke bawah. Kenapa bisa demikian? Pertama, ketika Rusia mulai melakukan penyerangan terhadap Ukraina, maka sehari setelah melakukan penyerangan, harga minyak dunia langsung naik. Dari 90 kurang lebih menjadi sekitar $100 per barrel. Apa hubungannya sama Indonesia? Indonesia karena termasuk ke dalam komunitas dunia, dan diantaranya penentuan harga BBM kita tergantung dari naik turunnya harga minyak dunia, otomatis akan berpengaruh. Ketika minyak dunia terus melonjak, maka kita akan biaya negara akan sangat terbebani sekali. Solusinya ya yang paling mungkin adalah menaikkan BBM. Ketika BBM naik, transportasi logistik jadi naik, harga-harga jadi naik. Ini akan menjadi efek domino terhadap kita. Ini baru dari satu bidang. Jadi Rusia ini adalah negara besar yang tidak mungkin terjadi sesuatu terhadap negara besar tidak ada efeknya untuk global. Contoh kecil saja, ketika mulai penyerangan tadi harga minyak dunia sudah meningkat. Apalagi ada sentimen negatif dari blok barat, Amerika, UK, Kanada, dan teman-temannya. Ini sekarang memberlakukan sanksi ekonomi, di mana semua negara-negara yang dalam komunitas NATO ataupun rekan-rekannya ini dilarang melakukan hubungan ekonomi dengan Rusia. Bahkan maskapai-maskapai Rusia dilarang terbang memasuki wilayah udara Amerika, UK, Kanada, Inggris, dan beberapa negara lain. Kalau tidak salah sekitar 16 negara melarang. Apa yang terjadi? Apakah Rusia diam saja? Rusia bereaksi dong. Rusia bereaksi dan melakukan hal yang sama. Rusia melarang beberapa negara yang melakukan larangan terbang terhadap Rusia untuk tidak terbang di udara Rusia.
Dampaknya apa? Dampaknya harga tiket jadi mahal. Karena harus berputar. Ekonomi Eropa akan terdampak. Itu baru sebagian kecil. Apalagi yang bisa terdampak dari sentimen negatif blok barat dan rekan-rekannya ini. Ketika dilakukan sanksi ekonomi oleh Amerika dan teman-temannya, Rusia bereaksi dan mengancam akan menghentikan pasokan minyak dan gas. Sementara pada saat ini Rusia adalah negara kedua terbesar setelah Arab Saudi pengekspor minyak dan gas. Eropa sangat bergantung sekali terhadap BBM dari pasokan dari Jerman ini. Dari Rusia ini. Sehingga ya negara-negara Eropa akan sedikit berpikir dua kali lah. Ini terjadi pertempuran tidak hanya secara fisik saja. Pertempurannya bergeser ke pertempuran media. Pertempurannya geser ke pertempuran ekonomi. Pertempurannya bergeser ke pertempuran ideologi. Jadi beberapa bidang di luar militer akhirnya suka tidak suka terlibat dalam konflik ini. Dan ini yang akan bisa berpengaruh terhadap UMKM seperti kita. Karena suka tidak suka kenyataannya konflik militer antara Rusia dengan Ukraina berdampak terhadap bidang lain. Di antaranya ekonomi, pariwisata. Itu akan sangat terdampak. Contoh kecil seperti tiket tadi. Kemudian pelaku-pelaku ekonomi juga beberapa raksasa besar sialnya ikut andil dalam konflik ini. Ikut andil dalam hal apa? Contoh Apple. Apple sekarang menghentikan jual belinya di Rusia. Otomatis ini akan menyebabkan atau akan terjadi masalah. Kemudian yang kedua, Google, Facebook menghentikan layanannya di Rusia. Meskipun sebelumnya Rusia sudah membatasi layanan-layanan Facebook. Tapi dengan beberapa produsen di bidang ekonomi terlibat secara langsung dalam konflik ini akan terjadi efek-efek domino. Yang jelas, UMKM di Indonesia seperti kita, menengah ke bawah apalagi, harus bisa menganalisa hal-hal tersebut. Ketika terjadi konflik Rusia dan Ukraina, kita harus lihat apa yang mungkin terjadi. Pertama, akan kemungkinan terjadi kenaikan BBM. Ketika BBM ini naik, akan terjadi efek domino, kemungkinan BBM dalam negeri juga mengalami peningkatan. Ketika mengalami peningkatan, maka logistik kita, transportasi akan meningkat, harga kebutuhan akan meningkat. Kita siapkan itu. Yang kedua, akan terhambatnya proses ekspor impor. Karena beberapa UMKM kita itu tidak UMKM langsung produk jadi, tapi produk setengah jadi untuk mensupport produk-produk yang dikirim keluar. Atau produk-produknya bergantung pada hasil dari luar. Yang jelas ketika terjadi perang antara Rusia dan Ukraina ini semakin lama, maka akan semakin sulit kita memprediksi, sehingga kemungkinan terburuk harus bisa kita analisa. Loh, tapi kan kenaikan minyak harga bumi sekarang BBM belum naik. Belum kita rasakan naik. Ya, mungkin negara kita masih wait and see, masih melihat seberapa lama. Karena rupiah, sama halnya seperti mata uang negara-negara lain, itu tidak kebal terhadap fluktuasi. Apapun yang terjadi pada global, maka akan berimbas pada lokal. Ketika terjadi imbas terhadap Indonesia, maka akan berimbas kepada UMKM. Nah, kemudian ini hanya nakut-nakuti saja, bagaimana ini harga bakal jadi mahal, kita jadi susah, terdampak karena Rusia, padahal saya nggak tahu nih Rusia dengan Ukraina kapan mau selesainya, kenapa mereka harus perang. Inti dari yang kita bicarakan ini yaitu UMKM harus mandiri, harus siap. Kita harus bisa mengambil pelajaran dari kedua negara yang konflik ini. Rusia sekarang dibeli sanksi ekonomi oleh negara-negara Eropa dan blok Amerika. Rusia diberikan larangan terbang, tapi dia bertahan. Kenapa dia bisa bertahan? Karena dia memiliki kemandirian ekonomi.
sumber daya alam yang dia miliki dia bisa kelola dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika terjadi tekanan dari luar dia bisa menekan balik. Berbeda halnya dengan Ukraina. Ukraina negara kecil dibandingkan Rusia, banyak bergantung terhadap blok-blok Eropa dan Amerika. Bahkan terkesan Ukraina sekarang mengemis-ngemis untuk menunggu bantuan dari negara lain. Kenapa Amerika bisa agak tidak terlalu mau langsung terjun di konflik antara Rusia dengan Ukraina? Karena Rusia merupakan negara besar yang dia harus berpikir berulang-ulang untuk terjun ke sana. Berbeda halnya dengan di Irak, di Afghanistan. Dengan mudahnya militer dia turun dan mengobrak-abrik negara tersebut. Rusia merupakan negara besar, potensi alam dia gunakan sebaik mungkin. Dan pelajaran inilah yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Indonesia ini negara besar, potensi alamnya banyak. UMKM seperti kita harus lebih kreatif memanfaatkan potensi yang ada di negara Indonesia. Sehingga kita tidak bergantung pada produk impor. Kita tidak bergantung pada produk luar. Bahkan jangan sampai terulang lagi, terjadi lagi bahwa sumber daya Indonesia hanya bisa dimanfaatkan atau dijadikan barang jadinya di negara luar. Beberapa tahun ke belakang, saya tidak tahu tahun ini apakah masih terjadi atau tidak. Vanili ini sumber daya alamnya ada di Indonesia, bisa ditanam di Indonesia. Tapi pengolahan dan teknologinya hanya bisa dilakukan oleh negara luar. Sungguh sangat memprihatinkan. Terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina harus jadi pelajaran. UMKM kita harus lebih kuat, UMKM harus lebih mandiri, UMKM harus lebih cerdas. Kita harus lebih melihat mana yang bisa, yang harus kita lakukan. Namun satu hal dalam menganalisa informasi-informasi yang terjadi di global, karena saya sudah bilang tadi bahwa perang antara Rusia dengan Ukraina ini tidak hanya perang militer, tapi masuk ke ekonomi, termasuk ke media informasi. Jadi kalau mau menyerap informasi seputar Rusia dengan Ukraina ini, kita harus dari banyak sumber, dari banyak media. Karena banyak sekali media-media yang melaporkan kejadian di Rusia ini hanya sebagai pencitraan saja. Pencitraan untuk salah satu negara agar terlihat seperti yang ingin mereka lihat. Jadi hati-hati dalam menyerap informasi. Yang jelas kita tetap analisa, kita lihat informasi dari berbagai hal, terus kita antisipasi apa yang mungkin terjadi. Sekali lagi, UMKM kecil harus kuat, UMKM menengah harus hebat. Salah satunya kita mandiri, manfaatkan potensi yang ada, sehingga kita tidak mudah didikte oleh negara lain. Ketika terjadi sesuatu, kita sudah lebih mandiri. Dan untuk menghadapi sekarang yang kemungkinan terjadi, maka kita harus lebih kreatif lagi, kita harus lebih baik lagi. Demikian analisa kami seputar perang Rusia terhadap Ukraina dan dampaknya terhadap UMKM. Jadi ada dampaknya secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung mungkin terhadap perkembangan ekspor impor kita, secara tidak langsung tekanan terhadap Rusia akan menjadi tekanan terhadap global. Karena Rusia merupakan salah satu negara yang besar, dia negara kedua setelah Arab Saudi pengekspor minyak dan gas. Rusia juga salah satu penghasil bahan-bahan untuk chip di bidang computerized, sehingga apapun yang terjadi pada negara tersebut akan berimbas. Kita ketika terjadi secara tidak langsung harus siap. Salah satu antisipasinya yaitu mulai mandiri dan tingkatkan kreativitas khususnya untuk UMKM. Terima kasih. Demikian ya analisa sederhana dari saya. Apabila ada yang mau kita diskusikan atau mau sharing mengenai Rusia dengan Ukraina ini, saya bukan ahli militer, juga bukan ahli ekonomi, hanya sekedar praktisi di bidang UMKM saja. Kalau ada yang salah atau berbeda pendapat, ya mohon maaf kalau salah-salah di bagian data. Kalau ada yang berbeda, ya kita wajar untuk berbeda. Tanpa memihak salah satu pihak, di Kisah Melajah selalu berpesan, tetap mandiri dan bahagia. Salam jalan jauh.